Nah, vaksin itu diberikannya harus dipuasain dulu, karena vaksin ini harus habis selama 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan program harian anakan puyuh sampai umur 30 hari. Mulai dari penetasan kita ambil anakan puyuh itu kita masukkan ke box. Nah, pertama melakukan pemberian antibiotik. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri bawaan dari indukan dan menghilangkan telur kuning yang ada di dalam anakan puyuh dengan dosis 1 mili per 2 liter air. Diberikan pagi sampai sore, dilanjutkan lagi sore sampai pagi. Dari pemberian antibiotik ini diberikan dari 0 hari sampai 4 hari. Nah, antibiotik ini apa yang dipilih? Biasanya saya memilih antibiotik untuk ayam broiler, namanya Oxacol, yaitu antibakteri. Di dalamnya itu ada kandungannya amoksisilin dan sulfa lah pokoknya. Itu bisa dicarilah di PS. Seperti ini antibiotiknya. Antibiotiknya seperti ini nih ya. Nah, kemudian setelah beres 0 hari sampai 4 hari beres, diberikannya pagi sampai sore, diganti lagi sore sampai pagi, terus selama 4 hari. Nah, kemudian diselang setelah 4 hari, ke-5 harinya diselang sama air putih. Hanya air putih aja, tidak dikasih antibiotik atau apa aja. Kemudian 6 hari berikutnya dikasih vitamin. Vitamin ini mau vitaminnya banyak, saya pakai untuk ayam broiler. Vitaminnya ada Vitates Stress, ada Vitachip, yang tujuannya untuk memberikan imunitas pada tubuh ayam. Nih jenis vitaminnya saya pakai Vitates Stress, atau mau pilih Vitachip boleh. Biasanya saya pilih Vitachip, cuman waktu ini Vitachipnya habis gitu ya. Ini ada yang ada Vitates Stress. Nah, ini diberikan selama 3 hari, dari 6 hari, 7 hari sampai 8 hari. Biasa dosisnya itu vitamin itu 1 gram itu 2 liter air. Jadi kalau misalkan kita anakan puyuh itu kebutuhan airnya itu berapa liter, ya tinggal dihitung aja. Biasanya kalau dari 200 ekor atau 150 ekor, saya kasih dari pagi sampai sore itu hanya 1 liter aja cukup. Nah, sorenya sampai pagi lagi dikasih paling 2 liter air, ya cukup 1 gram vitamin. Nah, setelah 8 hari, 9 hari itu dikasih air putih aja. Nah, setelah 9 hari, ke hari ke-10-nya biasanya saya memberikan vaksin, yang mana vaksin ini tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh unggas, pada tubuh puyuh, anakan puyuh ini, memberikan kekebalan. Itu biasanya saya pakai vaksinnya berupa vaksin NDIB. Vaksinnya NDIB yang murah biasanya saya pakai. Itu banyak sekali di PS vaksin NDIB-nya. Nah, itu diberikan. Bagaimana cara memberikan vaksin itu? Nah, pertama kita
siapkan dulu. Nah, vaksin itu diberikannya harus dipuasain dulu, karena vaksin ini harus habis selama 2 jam. Diminum sama ayam itu habis. Nah, di situ tertera ada di vaksinnya ada dosis, ada yang 500, ada dosis yang 1000. Biasanya tergantung populasi puyuhnya. Puyuhnya di bawah sampai 500 itu pakai dosis yang 500 dosis. Di atas 500 sampai 1000 biasanya pakai yang 1000 dosis. Nah, saya akan memaparkan bagaimana cara pemberian vaksin itu. Mula-mula anakan puyuh ini dipuasain ya, minimal 2 jam dipuasain, 2 jam sampai 3 jam dipuasain dulu. Nah, kemudian kita siapkan air secukupnya, kalau dari 500 ekor itu disediain air kurang lebih sekitar 1 liter sampai 1,5 liter. Nah, air itu pertama air putih. Nah, air putih itu kemudian dikasih Medimil. Medimil ini hanya berupa susu, nih, hanya berupa susu ya, susu skim Medimil. Nah, yang tujuannya, bagaimana tujuannya ini memberikan susu ini? Nah, tujuannya itu untuk menetralkan air yang ada, kandungan yang ada di air. Tujuannya. Nah, supaya apa? Supaya vaksin itu, karena vaksin ini berupa bakteri atau virus yang dilemahkan. Nah, setelah air yang secukupnya, yaitu kurang lebih 1,5 liter itu dikasih Medimil dulu. Kurang lebih 5 gram Medimil dicampurkan ke air. Medimil dicampurkan ke air, kemudian didiamkan. Setelah aduk, campur, didiamkan selama minimal 1/4 jam sampai 1/2 jam. Nah, setelah 1/4 atau sampai 1/2 jam, 30 menit, itu air udah diaduk, dicampur Medimil, kemudian masukkanlah vaksin. Nah, masukkan vaksin ke dalam air itu. Nah, ada cara pemberian vaksin ke air, masukkan vaksin ke air. Nah, itu di lain waktu saya akan memaparkan ulang bagaimana cara pemberian vaksin. Nah, setelah itu sudah tercampur, vaksin itu baru dikasih dimasukkan ke tempat minum. Nah, kemudian diberikan ke puyuh, ke anakan puyuh. Itu harus habis selama 2 jam. Itu kalau misalkan masih ada sisa airnya, sisa vaksinnya masih ada, ya diambil aja, dibuang, jangan diberikan. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan efek samping atau bakteri yang dilemahkan itu bisa berakibat fatal nantinya. Nah, karena tujuan vaksin ini untuk memberikan kekebalan pada tubuh puyuh. Nah, setelah itu, setelah divaksin, ya dikasih air minum air putih biasa. Nah, sampai besok hari. Nah, besok harinya kan umur 10 hari itu divaksin. Nah, umur 11 harinya kemudian pemberian vitamin. Mau dikasih pita stres lagi. Nah, seperti ini ya, pita stres nih ada. Yaitu untuk memberikan imun kepada puyuh supaya ya lebih fit lah, karena itu vaksin itu pemberian vaksin itu biasanya ada suka panas gitu ya tubuhnya gitu, kayak manusia aja kalau setelah diimunisasi itu ya ada perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Nah, setelah diberikan 3 hari itu kan diberikan vitamin itu
umur berarti 11 hari, pagi sore sama, dosisnya 1 gram 2 liter, sorenya sampai pagi, besoknya lagi sama 3 hari. Nah, setelah berarti itu umurnya udah 14 hari. Nah, umur ke-15 hari kemudian dikasih air minum aja, tidak dikasih apa-apa, hanya air putih aja. Nah, setelah kasih umur 15 sampai umur 18, nah berarti 3 hari. 3 hari dikasih air putih sampai umur 18 hari. Nah, kemudian setelah umur 18 hari biasanya saya dikasih obat. Dikasih obat yaitu namanya antikoksi. Nah, yang mana antikoksi ini? Nah, seperti ini, antikoksi. Nah, yang mana antikoksi ini bertujuan untuk memberikan kekuatan pada usus puyuh, pada anus terutama. Karena antikoksi ini nantinya berakibat fatal kalau puyuh itu ususnya lemah. Nah, ini kandungan antikoksi di sini biasanya itu untuk pengobatan berak darah. Nah, itu kan yang diserang itu usus. Nah, kemudian anus. Nah, kenapa harus dikasih antikoksi? Karena antikoksi ini bertujuan untuk pemulihan anus setelah masa produksi. Setelah masa produksi, ini kan pemberian koksi. Pemberian koksi ini dosisnya di sini ada tertera. Dosisnya dari mau kita pakai karena ini untuk sifatnya pencegahan, biasanya saya pakai 1 mili sampai 2 mili. Biasanya saya pakai 1 mili antikoksi itu untuk airnya 2 liter air. Untuk 2 liter air. Nah, diberikan di sini ada tertera pada antikoksi ini diberikan perbandingan 3-2-3. Kenapa 3-2-3? Nah, saya akan menjelaskan. Di sini arti 3-2-3 itu 3 hari diberikan antikoksi berturut-turut, kemudian 2 hari berikutnya dikasih air putih biasa, 3 hari berikutnya dikasih antikoksi lagi. Nah, antikoksi itu biasa di pagi sampai sore, diganti sore sampai pagi. Nah, sesuai kebutuhan airnya saja. Kebutuhan misalkan 1 galon ini mau 1 liter tergantung populasi puyuh. Habisnya dari pagi sampai sore itu berapa liter. Atau sorenya sampai pagi itu ditambah kali 2 lah. Jadi kalau misalkan paginya 1 liter, sorenya 2 liter karena masih lama itu sampai pagi. Nah, itu diberikan 19, umur 20, umur 21 diberikan antikoksi. Nah, umur 22 sama umur 23 itu dikasih air putih biasa. Tidak dicampur apa-apa. Nah, berikutnya umur 24, umur 25, umur 26, nah dikasih antikoksi lagi. Nah, karena di sini perbandingan 3-2-3. Maksudnya 3 hari koksi, 2 hari air putih, 3 hari koksi lagi. Nah, berarti itu sudah umur 27 ya. Nah, umur 27 di umur 27 harinya itu hanya dikasih air putih saja. Nah, umur 28 dikasih vitamin, yaitu mau pita stres atau vitamin pita chip biasa selama 3 hari. Nah, kan itu pas sampai umur 30 hari vitamin. Nah, setelah umur 30 hari baru puyuh ini setelah umur 3 hari itu dipindah, yaitu ke kandang produksi. Dari kandang remaja. Di kandang remaja dipindah ke kandang produksi.
Itu mah dipindah lah gitu. Setelah itu di kandang produksi mah udah mau dikasih vitamin ulang breaknya boleh gitu. Nah itu kita hanya nunggu paling 10 sampai 15 hari itu produksi. Nah program berikutnya setelah umur 30 hari ke atas, yaitu udah di kandang produksi. Nah biasanya untuk mengulang antibiotik sekali lagi, yaitu di umur 35 dikasih antibiotik yang seperti tadi di awal, yaitu pakai seperti jenis Moxacol, mau antibiotik aja, pokoknya jenis antibiotik aja. Banyak produk-produk antibiotik yang kandungannya amoksisilin atau itu jangan yang ada sulfanya. Nah kalau ada misalkan ada kandungan sulfa diberikan pada umur puyuh 35 mau masa produksi, pokoknya itu jangan, karena itu hanya memperhambat telur, memperhambat produksi. Nah setelah mau dikasih ulang boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa karena tidak terlalu urgent, yang penting sehat. Nah itu hanya pencegahan sifatnya. Nah soalnya kalau tidak diberikan pencegahan, kalau sudah kena penyakit akan berakibat fatal pada puyuh. Nah itu program kali ini saya sampai di sini aja dulu, karena masih banyak program-program yang lainnya, itu program kesehatan puyuh setelah produksi, bagaimana cara pemberian vitamin, dan bagaimana cara pemberian antibiotik. Nah biasanya setelah produksi mati saya tidak memberikan antibiotik, hanya berupa vitamin aja. Saya memberikannya hanya pakai herbal aja, dan itu sudah terukur. Itu sudah saya gunakan, saya pakai itu selama beberapa tahun, itu sudah teruji. Saya pakai herbal bikinan sendiri. Nah berikutnya, pertemuan berikutnya aja saya akan menjelaskan herbalnya pakai apa sih, dosisnya apa, bagaimana, dan apa kegunaannya pakai herbal itu kalau dibandingkan dengan antibiotik. Nah hanya sekian video kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.